Slamet Muljono. Nggih. Pripun Pak, waktu itu seperti apa ngabian pada waktu itu Pak? Pada waktu niku kula menang iki tampil teng Desa Gangsal. Sepur se arah yang saking mriki teng Bantul. Wonten sing wonten Palbabang, wonten Dongkelan, lajeng Winongo, Bantul. Cepet itu namung alit tasinipun. Berarti dulu pernah nganu Pak? Derek nganu, tumut sepur. Nggih. Waktu itu pinten anune? Tasih selangkung rupiah. Rp25. Nggih. Niku berarti saking pundi? Saking mriki, saking tasih mriki. Medake teng. Medake wonten Bantul. Niku selangkung rupiah. Kalau nganu Pak, bis-bis bareng niku mboten wonten nggih? Bis niku wonten Suharno. Oh, nggih. Bis Suharno nggih. Kaya kol dereng anu. Nek ongkosnya lebih mahal. Nek lebih mahal. Bis nggih. Lebih murah sepur kali nggih. Sepur nggih. Terus ini mergane di saged mboten jadi napa stasiun malih pripun? Ini amargi kathah kol. Kol Mas. Napa plebar? Oke, tadi kita sudah mendengarkan keterangan dari Bapak Slamet ya. Ini selaku Linmas ini ya. Sudah berbagi pengalaman dengan kita, teman-teman ya. Dan kita akan coba gimana persiapan panitia pada hari ini, teman-teman ya. Jadi memang salah satu kegiatan Eksta Ngabean ya, ini Living Museum Eksta Ngabean dari Kemantren Ngampilan ya, itu memang luar biasa sekali kami apresiasi karena memang ini adalah bagian dari perayaan keistimewaan Babat Siti Kemantren dalam rangka peringatan 11 tahun keistimewaan Yogyakarta, dan ini merupakan kegiatan yang sebenarnya memang diselenggarakan oleh masing-masing kemantren di kota Yogyakarta dan dikoordinasikan oleh Dinas Kebudayaan. Jadi biar semuanya bisa tertata dan istilahnya nggak sekedar pelunglap, kalau bahasa Jawanya itu hanya sagebiaran, terus hanya sifatnya pentas-pentas belaka tanpa meninggalkan hal-hal seperti ini. Ini luar biasa, baru kita datang ke Ngabean selama ini hanya bangunan teronggok yang kita nggak tahu itu apa. Mungkin kalau orang-orang tua tahu itu stasiun, tapi yang anak-anak iya Gen Z ini ya sekedar bangunan yang menjadi transitnya bis pariwisata gitu ya. Menurut Kak Anggi yang menarik apa? Jelas cerita tentang stasiun ini dengan semua narasi tentang bahwa ternyata kita ini ya luar biasa peninggalan, bahwa kita menjadi jalur terutama terkait dengan perniagaan ya. Jadi kalau kita bicara tentang stasiun, kita bicara tentang transportasi, kita berbicara tentang pasti perkembangan sebuah wilayah. Karena kalau dilewati satu jalur transportasi itu pasti di sekitarnya pasti berkembang menjadi dampak ekonominya, dan kita bisa melihat Yogyakarta itu istimewanya ya dari hal-hal seperti ini. Ada loh stasiun. Betul. Jadi ini luar biasa dan ini harus diketahui ya sama Gen Z. Harapannya kalau dari Dinas Kebudayaan sendiri pada saat kita mendorongkan teman-teman di Kemantren untuk bisa menggali sejarah lokal mereka masing-masing, kalau salah satunya contohnya Eksta Ngabean ini kemudian bisa sustain, bisa bertahan, bisa ke depannya tuh ini bisa permanen di sini. Jadi pada setiap semua pengunjung, dan ini kan sangat strategis, wisatawan pada turun di sini di stasiun di Ngabean ini strategis banget, mereka jalan-jalan loh, lihat ada informasi ternyata Jogja itu pernah ada stasiun Ngabean. Betul. Iya, makanya ini menarik, dan inilah yang sebenarnya pengen kami dari Dinas Kebudayaan, dari pemerintah kota itu tuh pengen teman-teman memang menyadari bahwa ini loh ada potensi di wilayah yang bisa digali sendiri oleh teman-teman di wilayah, nggak harus tanpa harus menunggu pendanaan, tanpa harus menunggu. Tapi ini akhirnya saya bisa menemukan teman-teman pasti asik kok dalam berproses. Betul. Dan saya yakin teman-teman pasti ketagihan, semoga sih ketagihan untuk tergantung dengan packagingnya ya. Betul. Tinggal nanti kalau masalah packaging itu kan tinggal bagaimana pihak-pihak yang digandeng untuk bisa memberikan insight-insight tentang bagaimana memaketkan, bagaimana tentang mengemas itu. Terus harapan pada kaum milenial sekarang ya? Iya, care dan aware. Jadi bahwa di sekitar kita tuh ada potensi yang luar biasa, kita peduli untuk kemudian bisa memanfaatkan potensi tersebut, dan itu untuk sesuatu yang bertahan lama, sustainable. Seperti itu. Ini para pengunjungnya di tahun kali ini pesannya, yuk kita lihat keistimewaan Yogyakarta
lewat situs-situs, lewat potensi-potensi yang ada di kementerian, salah satunya di Eksta Ngabean. Itu yang penting ya. Iya, Oke, terima betul. kasih ya Kak Anggi ya. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Eksta Stasiun Ngabean dengan ini saya resmikan dibuka. Aturun Bapak Ibu Kepala Dinas telah berkenan meresmikan. Iya, selanjutnya kita saksikan bersama. Sudah bersiap beberapa. Gitu. Mungkin menarik Bu kita berbicara terkait dengan Eksta Ngabean yang mungkin menurut saya nanti mungkin hanya sekecil ini, bahkan mungkin ada beberapa bukti pendukung lain lagi yang bisa memperkuat di luar kompleks stasiun. Itu tadi ya, yang antre sudah banyak, dan juga untuk alat pindah-pindah tempat itu juga masih ada. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mesami ke dalam ya. Jadi memang mempunyai nilai tersendiri untuk stasiun Ngabean. Nah di samping juga kalau stasiun kan identik ya, dan preman dan sebagainya. Nah inilah untuk menyatukan karakteristik masyarakatnya supaya mereka baik dan sebagainya, dan juga ditambah dengan potensi-potensi kuliner kami. Nah, kami juga UMKM kami juga ada, dan juga kampung kami kan ada 7 kampungnya, ada kampung menari, kampung kuliner, kampung budaya dan sebagainya. Nah di sini memang tujuan kami juga bisa mengangkat perekonomian di wilayah kami, khususnya di stasiun ini, stasiun. Jadi memang ya. Tapi kalau yang lainnya alam itu semua punya. Nah itulah budaya kota Jogja ini yang paling. Mas Nur, Bu Antu. Ya. Ini perlu disampaikan. Betul. Ini ada 70 penari dari mulai anak-anak sampai tua-tua kayaknya. Ya. Sibah-sibah malah nih. Nah ini, memang ini Kampung Menari, ini program dari Dinas Kebudayaan untuk menggalakkan bahwa Jogja adalah juga tempat budaya atau tempat untuk menari, ngaten ya. Mengaten ya. Nah, nggih. Dan terima kasih juga untuk Bulurah Noto Prajan. Siap, nggih. Bulurah malah Nabilan. Nah. Kepala Puskesmas, Bapak Ibu Kepala. Oh, Coba nanti akan main Bu dari Bu Kepala Puskesmas. nah, oh ketoprak, iya. Daerah bisa sebenarnya Bu Kepala mungkin. Nah, ini teman-teman. Kepala Puskesmas. Nah, nanti besok penampilan itu. Yang kedua daerah Ibu Lurah Ngampilan. Iya, jadi apa nih? Jadi apa Pak? Itu saya ini. Jadi sepur. Ini sepur. Ada Ibu Lurah Noto Prajan. Iya, jadi apa Pak? Oh, dari Nikuto. Nikuto. Ajak dari mana? Pak dan Rame. Pak dan Ramel. Wes. Apa Pak? Ajo Mundit. Yes. Kemudian dari Polsek Ngampilan. Polsek kamu. Oh iya juga Pak Lakanya, Pak Lakanya. Kemudian dari Bapak Kepala KUA Ngampilan. Wes. Cep. Ya, mungkin banyak lagi nanti. Dan termasuk Bu Menteri sendiri. Termasuk Bu Menteri tokoh utama Pak Eko. Bapaknya. Di dalam acara pengantin. Ya. Nggak usah diceritakan dah. Tapi terima kasih juga kepada pengelola parkiran Ngabean yang telah memberi ruang dan waktu untuk kita semua ini, ya. Juga teman-teman semuanya, pokoknya top tenan, ya. Monggo Dim. Siap. Oke, Derek mungkin kasur ini. Ini harus dilihat, ini harus diingat dan harus dilihat, ya. Karena inilah apa tokoh-tokoh apa para penggede aja ikut kok, nggak gitu. Masa udah pernah ngambilan semuanya padan. Kegiatan apa yang sampaikan Bu Kadis tadi untuk melestarikan budaya yang ada. Benar. Nah, ini Nah, sebelum ditutup sebelum closing ini ada harapan apa sih Mas Anok sebentar nih, harapan mungkin ke depan apa sih warga sebagai warga? ya, terima kasih sebagai warga Ngampilan. Saya punya harapan kalau saya masih mempunyai stasiun Ngabean, apapun bentuknya, cukup bisa diberi ruangan, satu ruang ini untuk meletakkan sarana atau barang-barang apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pegawai PNKA di Perusahaan Negara Kereta Api.
Ini satu misal ada eblek, sempritan, ada topi, ada kostum. Ini terus ada ketrek, itu ketrek kan dulu tuh ketrek itu itu harapan saya ini bisa dilestarikan. Terus nanti tentu saja dari pihak kementerian akan mengusahakan mencari barang-barang itu dan menggerakkan masyarakatnya, terutama di yang dari kelas SD yang di wilayah antara ini SD, SMP, SMA bisa suatu saat diajak ke sini untuk melihat dulu yang stasiun ini Pak Simbah dia tahu Pak sepuluh ini tahu Pak sepuluh ini tekan kono kedua ini dan sebagainya, nanti bisa syukur di sini ada semacam prasasti gitu sejarahnya itu bisa dikatakan dan tentu saja pasti ada yang jaga di sana untuk kita di sini. Dan dari pihak Dinas Kebudayaan kami juga mohon untuk nanti juga mengerahkan ini satu misal untuk para pelancong yang ada ini bisa diambil kira ada budaya. Ya budaya dulu baru pariwisata gitu. Karena ada pariwisata itu karena ada budayanya. Harapan saya itu mohon nanti ibu dari dinas itu mengusahakan bagaimana kami bisa mempunyai paling tidak satu ruangan saja ini untuk menempatkan barang-barang ini yang dulu dipakai oleh para pegawai-pegawai BNKA itu dan kepada Ibu Menteri kami mohon juga untuk nanti mencari barang-barang ini yang diletakkan di tempat ini. Saya kira itu harapan saya sebagai warga. Dan terima kasih. Susu tidak panas. Susu itu ya Bu. Susu ya Mas. Ini apa yang zaman dia kok aku kira apa ini. Ayo. Ini sepuluh jadi dulu itu nggak masalah. Jadi seperti wisata edukasi ya. Iya betul. Edukasi. Mengenalkan khususnya kepada generasi muda. Betul. Saya di Ngambilan. Ya terutama di Ngambilan. Juga stasiun. Iya. Tidak tubuh. Betul. Bahkan rasa nasar nih kok. Betul. Termasuk kita juga pernah diskusi bagaimana membranding wisata stasiun Ngambilan. Betul. Kita diskusi kalau Ngambilan tahunnya terkenal. Iya tahunnya. Kalau nama terkenal berarti terminal stasiun Ngambilan. Ngambilan. Jadi dan ini Mas, untuk harapan kami juga para pendidik, ibu guru dan sebagainya bisa mengajak murid-muridnya sekarang waktu sini melihat ini stasiun diberi pengertian. Ini sungguh luar biasa, makanya itu pengertian belum. Nah ini kok sebagai closing jadinya. Nah closing. Monggo Bu, pesan atau kesan kepada masyarakat. Wah, jadi buka di sini. Ya, tidak. Nah monggo. Ya, kami berharap apa yang kita lakukan hari ini bisa berkelanjutan semuanya, sehingga ayo kita lestarikan budaya, kita berpartisipasi aktif dalam melestarikan budaya dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan kita bersama. Tepuk tangan semuanya. Oh ya. Tim itu nih kita. Atau kesan dari Bu Patri? Bu Patri? Museum di Ekstra Ngabean ini harapan kami, mari kita bersama seluruh warga masyarakat Kementerian Ngambilan untuk bisa melestarikan budaya di wilayah Kementerian Ngambilan dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat wilayah Kementerian Ngambilan. Saya kira itu, jadi mari kita urus budaya kita dengan baik. Atau dulu. Pak Nano, gongnya ini. Oke, terima kasih. Harapan saya living museum ini tidak hanya 2 hari, tapi bisa berkelanjutan. Betul Mas. Ya, berkelanjutan. Saya kira itu. Salam budaya. Lestari budayaku. Terima kasih. Terima kasih dulu buat Ibu Kadis, Bu Menteri dan Bapak Nano. Ya. Tepuk tangan semuanya. Hari ini. Belek nanti kita Ibu Kepala Dinas Kebudayaan bisa meresmikan untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Menteri dan Bapak Ibu yang saya hormati yang sudah hadir pada sore hari ini yang hangat ya. Bukan panas tapi hangat. Sehangat kita semuanya menjadi hangat dalam luar biasa hari ini bisa bertemu dengan Ibu Bapak semuanya. Jadi sengaja untuk tema tahun ini dalam rangka untuk memperingati Undang-Undang Keistimewaan,
kita ingin menunjukkan kepada satu masyarakat kota Yogyakarta sendiri dan juga masyarakat di luar Jogja, apa sih sebenarnya yang menjadi istimewa Jogja itu. Nah, sehingga kenapa kemudian dilaksanakan Intro Living Museum sebagai tema utama dalam memperingati Undang-Undang Keistimewaan. Karena mungkin masyarakat kota sendiri juga nggak tahu apa sih yang kemudian menjadi Mas Adam Mas itu semuanya memang untuk kementerian Ngambil itu potensinya banyak. Jadi ada stasiun Ngambian, Tejo Kusuma dan dalam PDAD. Sebetulnya banyak untuk jaga budaya kita. Namun kenapa kita mengambil luar biasa tadi malam sampai pagi. Wah, sampai pagi. Oh ya, semangat untuk Kementerian Ngambilan. Nah, luar biasa. Dari tadi Bu Kadis ini, Bu Yati ya. Nah, itu sudah berentok lagi itu. Tapi tidak apa-apa Bu ya. Ini memang luar biasa dari teman-teman di Kementerian Ngambilan ini antusias sekali untuk mengikuti Living Museum. Tapi pertanyaannya Bu Kadis nih, Bu Yeti. Tapi kadang-kadang bingung mau manggil Bu Yeti itu. Dulu Mbak Yeti, ketika masih di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, sekarang dia menjadi kepala dinas di kebudayaan. Nah, ini kok apa sih sebenarnya Living Museum itu? Dan gitu. Nah, apakah misinya apa, visinya apa, sehingga kok dihampir ini kan banyak juga Mas, moga Mas. Terima kasih waktunya. Sebelumnya mohon dari Museum khususnya, kira-kira kalau Kementerian Ngambilan apa Bu yang kegiatan-kegiatan apa yang bisa diangkat untuk ini di Contoh Praja. Ada sejarah. Beliau kepada Ibu para dinas sendiri di sela-sela kesibukan beliau mendaki untuk datang tahu sendiri di dalam kegiatan konsultasi. Ini sudah merupakan kreativitas daripada di Kementerian Ngambilan. Ya, mungkin baru kali ini Mas ada talkshow di tengahnya ada kereta api Pak Ngambilan. Ya, anak-anakku semua generasi Z atau generasi penerus, jangan sekali-sekali Anda melupakan sejarah. Ini stasiun Ngabian ini adalah sejarah masa lalu, tapi mungkin anak-anak muda, anak-anakku, cucu-cucuku mungkin belum tahu stasiun Ngabian ini dulunya ditujukan untuk apa, yaitu ditujukan untuk perekonomian yang ada di kota Yogyakarta. Karena satu-satunya yang dekat pasar ini stasiun Ngabian ini. Maka kunjungilah di Eksta Ngabian. Semangat!